tidak alasan untuk meninggalkan sholat. Itu ada 1, 2, 3, 4 sampai 8 alasannya. Kenapa Allah sangat marah, Rasul sangat marah kalau sholat ini ditinggal? Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara biha. Barang siapa dengan sengaja meninggalkan sholat maka kafir. Nah, sekarang kita kejar ada yang bertanya, kenapa Allah dan Rasulullah begitu marah sekali kalau sholat ditinggal? Salah satu jawaban dari 8 itu mudah kan? Apa beratnya? Bahasa Jawa, ini berarti nanti. Kalau bukan karena malas, masuk waktu, ambil air wudhu, terus cuci semua badan suci, tempat suci semuanya menghadap Allah. Apa? Ada. Kalau bukan karena numpuk dosa di orang ini, dia akan berat sekali meninggalkan sholat. Karena dosa itu memberatkan orang untuk mengerjakan ibadah yang namanya sholat dan malas. Yang kedua penyebabnya ialah karena hubud dunia yang luar biasa. Marah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ini ada. Jadi semiskin-miskin orang tidak ada alasan dia untuk meninggalkan sholat. Makanya dikatakan sombong orang muslim itu karena dia meninggalkan. Jadi kan muslim, miskin. Apa nggak sholat? Mau miskin kok. Marah Allah. Al-kibru batarul haq wa ghamtan nas. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan melecehkan orang. Ketika dia tidak mau sholat muslim, maka dia menolak kebenaran. Marah Allah. Sombong. Miskin, gak sholat, sombong. Nek kaya gak sholat, ada alasannya dia kaya. Tapi dia tetap juga sombong. Kaya. Hadirin rahimakumullah. Yang nomor 4. Oh yang nomor 3. 4 kita keluarkan ya. Yang nomor 3, Rasulullah SAW juga sudah bilang umatku itu umurnya antara 60 sampai 70. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah umur 70 lebih? Sedikit jumlahnya. Kalau ada sampai 80, 90 luar biasa. Rasulullah SAW pada akhir-akhir akan meninggalkan dunia ini. Dulu tertatih-tatih naik ke podium. Bukan masalah pria dan wanita yang disampaikan, bukan masalah harta yang disampaikan, dan bukan masalah tahta yang disampaikan. Tertatih-tatih naik di podium dan beliau mengatakan dari lisan mulia beliau mengatakan Allah, as-salat bima malakat aymanukum. Allah, salat kalian dan orang-orang di bawah kalian. Kalau tuan ini ada pembantu kita, ada pegawai kita, ada karyawan kita, bagus sholatnya, rutin sholat dan benar sholatnya, dia tidak akan menyanyiakan pegawainya. Dia tidak akan menyanyiakan bawahannya. Dia tidak akan menyanyiakan rakyat ini. Dia tidak zalim terhadap rakyat ini. Makanya tanya pemimpinnya sekarang yang zalim itu, benar nggak sholatnya? Jelas nggak benar sholatnya. Entah anggota DPR pusat, entah anggota DPR daerah dan sebagainya. Kalau benar sholatnya, dia akan perhatikan rakyat ini. Dia akan perhatikan rakyat ini. Karena banyak yang benar sholatnya kalau kita maunya sendiri hidup ini. Disisakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan Allah as-salat fima malakat aymanukum. Orang-orang di bawah kalian termasuk rakyat ini. Itu yang nomor 3. Kurang berapa menit? Kurang 20 menit, insya Allah cukup. Kalau kurang, karena saya ini kan agak lain ini. Saya tinggal di Malang,
Malang sini itu antara 5-6 jam, lama. Terus tinggal saya di Malang itu di daerah Planet, jadi seturun dari Planet ke bumi ini. Nah, kalau nanti tidak tambah 5 menit kan dulu. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 4. Sholat adalah ibadah yang paling paripurna. Silakan di riset, silakan diteliti, silakan adakan diskusi. Ini yang paling paripurna sholat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita 5 kali sehari semalam mendirikan sholat kalau nggak ada manfaatnya. Nggak mungkin. Awalnya dulu kan 50 waktu. Kalau 50 waktu dan itu nggak dikurangi oleh Allah, mau apa kita? Saya, kata Allah, yang menciptakan kamu, sekarang saya suruh 50 waktu, mau apa? Jadi kalau terjadi seandainya jadi 50 waktu, ibu-ibu nggak sempat itu jualan-jualan itu ke pasar, nggak sempat. Setengah jam baru aja orang Allah Akbar, setengah jam Allah Akbar. Kurang ini menjadi 5 waktu sekarang. Itu pun juga masih banyak yang malas untuk mengerjakan. Apa alasannya? Bapak mengatakan bahwa sholat ini ibadah yang paling paripurna. Ada 10 aspek. Insyaallah selesai. Aspek yang pertama aspek yang pertama untuk menunjang bahwa ini ibadah yang paling paripurna, ada MUU. MUU nanti nggak ngerti juga. Ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita mendirikan sholat. Ada perjanjian dengan Allah. Perjanjian. Perjanjian pertama ialah kita diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa artinya Allah? Kita menyatakan kita akan berhadapan dengan Rabbul Alamin, Allah. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Kita ta'awuz, bismillah. Lalu kedua, kita dibentengi lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan jagat raya. Yang tadi kita sudah angkat tadi, tidak berhingga ilmu Allah menciptakan jagat raya. Kita buktikan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Saya sedang berhadapan dengan Allah yang menjadikan alam raya sangat besar. Itu perjanjian kita dengan Allah. Nah, kadang-kadang perjanjian yang pertama takbiratul ihram lepas. Yang kedua kadang-kadang lepas. Ada yang ketiga terus mengiringi kita. Awas. Yaitu takbir intikal. Begitu kita mau ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, takbir intikal. Duduk aja, Allahu Akbar. Itu apa artinya Allah? Jangan sampai lepas pikiran kita, kalbu kita berpariwisata kemana-mana. Tetap kita berhadapan dengan Allah Subhanahu. Dikawal kita dengan takbir intikal tadi. Sampai terakhir rakaat keempat, Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus atau at-tahiyyatul. Kalau membaca ini jangan sampai lepas. Itu yang pertama. Ada perjanjian kita dengan Allah. 1, 2, 3. Yang nomor 2, aspek yang nomor 2, hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir nggak Allah tatkala kita sholat? Saya tidak terlalu yakin dan saya suzon, bukan husnuzon. Yang ngebut sholatnya, apalagi hanya 2 menit lalu sekian rakaat selesai, itu Allah nggak hadir. Pikirannya ke bisnisnya aja, pikirannya ke politiknya aja, pikirannya ke kantornya aja. Pokok selesai. Apanya turun ayat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim.
Hadir, ada Allah. Hadirkan Allah, ada Allah. Tatkala Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril ditanya, mal iman, dijawab, mal Islam, dijawab, mal ihsan, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa innahu. Ihsan itu ialah engkau beribadah seolah engkau melihat Allah, tapi Allah nggak bisa dilihat, tapi yakini engkau disuting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada disuting dari luar, ada CCTV Allah. Seorang pekerja, kalau ada direkturnya di belakang, dilihat masih bagus pekerjaannya, masih bagus pekerjaannya. Begitu juga kita, ketika kita merasakan disuting oleh Allah, masih kita hati-hati, tumaknina, pelan-pelan, sebagainya. Hadirkan Allah ini. Nomor 2. Bagaimana cara menghadirkan Allah? Tadi kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu Allah Akbar, ada Allah. Allahu Akbar, ada Allah yang maha besar. Takbir intikal tadi itu. Berapa kali kita takbir? 5 kali sholat itu? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah 100.000. Berapa kali? Ayo. Takbiratul ihram sampai takbir intikal yang 5 sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berapa kali takbir? Di luar bisa, di dalam bisa. Saya bawa uangnya ini. Atau saya naikkan 200.000. Nah, tidak pernah hitung kan? Nah, habis waktunya. 200.000 lumayan lah bensin. 96 kali kita nyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. 96 kali, 5 kali kita sholat itu artinya dijepit kita, jangan sampai kita mengingat yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara menghadirkan Allah. Hadir Allah itu hadir Allah. Sudah. Nomor 3. Yang nomor 3 ialah aspek yang nomor 3, sholat dikatakan ibadah yang paling paripurna ialah minimalis, itu bahasa Inggris itu, kecilkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kecil ya Allah, saya lemah ya Allah, saya tidak punya daya upaya ya Allah, Engkau yang besar ya Allah. Kecilkan, bisa tetesan demi tetesan air mata keluar, apalagi itu tahajud tengah malam. Banyak masalah ya Allah, kecil saya ya Allah. Belum Palestina, belum itu, belum ini ya Allah. Oh, kecil saja. Kecilkan diri kita. Jabatan-jabatan presiden, jabatan bupati, jabatan gubernur, jabatan wali kota, jabatan jenderal, buang semuanya. Tundukkan diri kita, saya kecil ya Allah. Kalau bisa kita kecilkan diri kita, rasa nikmat sholat. Makanya kalau bisa sholat itu jangan bawa bare-bare bintang-bintang kita. Kecilkan diri kita. Hadirin rahimakumullah, itu yang nomor 3. Allahu Akbar. Engkau besar ya Allah, saya kecil ya Allah. Ya, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 ialah nomor 4 ada aspek yang namanya aspek fisik. Aspek fisik. Kalau badan kita sehat, jangan duduk sholatnya. Kalau badan kita sehat, jangan duduk di kursi. Kalau badan kita sehat, jangan berdiri kaki satu. Karena ada juga yang berdiri kaki satu ini. Kalau badan sehat, jangan cenderan. Bapak, kenapa di sana sholatnya? Makam saya memang di sini. Nah, alasan itu. Padahal sholat Jumat kan paling depan itu. Sholatlah dengan sempurna yang namanya aspek fisik ini. Allahu Akbar. Berdiri yang tegak. Ruku yang benar. Allahu Akbar. Seolah kalau taruh yang namanya telur nggak jatuh. Sujud yang benar. Rasulullah mengatakan yang tumakninah kalian. Apa artinya tumakninah? Tatkala kita ruku itu, baca bacaan tasbih di dalam sholat itu yang sempurna. Namanya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu yang tuntas baca itu. Nah, aspek fisik. Ada aspek fisik. Duduk antara dua sujud, ini cara duduknya, rukunya begini, sujudnya begini, berdirinya begini. Sempurna.
Sallu kama udah nomor 3. Hitung aja berbeda. Ya, nomor 1 MUU, nomor 2 Allah, nomor 3 minimize kita, nomor 4 eksekusi, nomor 5 kalau ini paripurna sholat ini itu ada aspek lisan. Saya sering melirik orang sholat sunat atau sholat yang masbuk, saya lihat nggak gerak sama sekali lisannya. Kan cukup dalam hati, ngawur loh. Jadi ucapan masih sir diucapkan, Bismillah diucapkan masih sir, Alhamdulillah dia diucapkan masih sir. Apalagi zahar itu, jangan Allah Akbar, kamu sama sekali nih, itu nggak tahu belajar, ini nggak tahu belajar. Perlu diajar, bukan perlu diajar, perlu dikasih pelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan olahraga lisan kita baca Quran itu, Pak. Olahraga lisan itu. Sekarang aspek lisan ini, tadi kan perlu kama ra'aitumuni shalah harus sempurna. Lisan ibu bapak seluruhnya buka surah Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana baca Quran itu dengan tartil, karena Al-Quran ini firman Allah, dia punya tenaga, dia punya power, dia punya energi ilahiyah yang membuat orang menjadi tenang, membuat orang jadi tangguh dalam hidup ini, membuat orang jadi hebat dalam hidup ini. Itu karena firman Allah dibaca dengan tartil. Jangan baca Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Karena ada ya sholat tarawih itu hanya 10 menit, 3 rakaat. Bisa itu. Ada satu lagi di Indramayu, Masya Allah lebih cepat lagi itu. Ya Allah, ini tugasnya depak untuk membimbingnya semacam ojo sholat kayak gitu. Tidak beradab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu Allah memberikan nikmat inna a'tayna kal kautsar. Masa kita berhadapan dengan Allah seperti itu? Ya Allah. Jelas sudah itu. Fawailul lil musallin alladzina hum aspek lisan baca. Apalagi ibu yang bapak yang indah bacaannya itu jadi imam indah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Baca dengan tartil. Kenapa? Begitu aspek lisan ada ilmunya yang namanya ilmu tajwid. Di mana posisi izhar, di mana posisi ikhlas, di mana posisi idgham bila guna, di mana mat wajibnya, di mana mat tabi'ina, di mana tahsinnya. Sin, ra, sod, shin. Alif sama ain kadang-kadang sulit membedakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ditekan gitu, marah. Apa? Aku duduk orang Arab kok. Ada lagi yang lain. Tapi semangat jadi imam, makhrajnya nggak bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, ini jangan jadi imam. Tapi di Malang tuh banyak orang yang nggak fasih tapi bersemangat menjadi imam itu. Ilmu tajwid luar biasa. Ada tata cara membaca, dal, dot, dan sebagainya. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6. Ini sampai waktunya nggak nomor 10. Sampai. Nanti saya ngelanggar waktu, nggak diundang lagi. Yang nomor 6.
Nah, ini penting. Setelah tadi aspek nomor 5, tadi kan lisan. Begitu ibu sampai, bapak sampai kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada aspek dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bawa kitabnya itu. Rawahul Muslim yang meriwayatkan itu. Enggak boleh kita, bukan boleh. Jangan membaca Al-Fatihah itu satu nafas. Disambung. Ada juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Titik, berhenti. 1 detik aja berhenti. Itu hadisnya ini. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Maliki Yaumiddin, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Ihdinas siratal mustaqim, berhenti. Nanti Allah jawab, ada dialog dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hamadani abdi, hambaku memujiku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Malik Yaumiddin. Allah jawab itu. Majjadani abdi, hambaku memuliakanku, kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina. Ini batas antara aku dengan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ulama yang itu agak panjang berhentinya di sini. Allah menjawab itu hadza li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku. Dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Makanya begitu pada ulama ini sampai ihdinas siratal mustaqim. Baru sejenak ada 4 diberikan oleh Allah ibu bapak sekalian. Ada namanya diberikan oleh Allah yang namanya Al-Irsyad. Al-Irsyad ini Allah memberikan kepiawaian, kepandian, kecerdasan kepada kita untuk membedakan antara benar dan salah. Sekarang banyak orang yang salah memilih. Doa Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ini Allah memberikan yang nama Al-Irsyad. Yang nomor 2, kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, Allah memberikan at-taufik. Apa taufik itu? Allah memberikan kepada kita program-program kita, rencana-rencana kita pas dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang nomor 3, Allah memberikan kepada kita al-ilham namanya. Apa al-ilham itu? Ialah Allah memberikan kepada kita kepiawaian untuk selesai dari masalah. Allah turun tangan memberikan masalah. Lalu yang nomor 4, Allah memberikan kepada kita adilalah. Adilalah itu ialah Allah menunjukkan tempat-tempat yang berbahaya. Jangan bisnis ini berbahaya. Jangan masuk politik ini berbahaya. Jangan masuk ini berbahaya. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Hadza li abdi ma sa'a. Kabulkan apa permintaan hambaku kata. Itu yang nomor 4. Yang nomor 6. Ada dialog, ya dialog. Di mana lagi ada posisi dialog? Di at-tahiyat. Itu at-tahiyat itu bacaan Sidratul Muntaha. At-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kebesaran kepujian untukmu ya Allah. Lalu Allah nyambut, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Rasulullah, Assalamualaikum. Jadi umat Islam yang sholat ini setiap detik saling mendoakan. Rugi umat Islam yang tidak sholat. Nomor 7.
Nomor 7. Sudah, nomor 7 ialah ada aspek otak dan aspek kalbu. Ada aspek otak dan aspek kalbu. Nah, aspek otak ini itu ya, mengawal bacaan-bacaan tidak kita tadi. Nah, tapi aspek otak dan ini juga harus dibatasi oleh Allahu Akbar tadi itu. Kadang-kadang otak dan kalbu kita ini kan melayang kemana-mana ya. Allahu Akbar, program ke pasar. Allahu Akbar, rakaat pertama naik becak. Allahu Akbar, rakaat kedua ke pasar, beli ini. Ketiga beli ini. Keempat pulang naik becak lagi. Assalamualaikum, aku sholat aku nang pasar. Yo, ini makanya diikat otak kita, kalbu kita, pikiran kita dengan kata-kata Allah, hadirkan Allah. Allah, awas saya berhadapan dengan Allah. Allah Akbar. Ini aspek otak. Ini yang sering ini berkelana kemana-mana ini. Yang namanya otak dan pikiran ini. Makanya ada kiat khusus untuk khusyuk sholat. Ada kurang lebih 10 kiat untuk khusyuk sholat itu. Sangat bergantung apa kita kerjakan 1 jam yang lalu itu masuk di sini Pak, di jaringan ini masuk. Apalagi baru bertengkar dengan mertua, masuk di sini. Allahu Akbar, macam-macam. Allahu Akbar, sekarang aku diusir di mertua gitu, macam-macam itu. Hati-hati. Kita lanjutkan aspek di 10 selesai terus. Aspek nomor berapa sekarang? Nomor 8. Nomor 8 ada aspek hak-hak hamba dan hak-hak Allah. Di mana posisi hak hamba ketika ibu sampai kepada doa demi doa di dalam sholat. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama 100% ini doa ini. Tapi ada juga Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lillahi. Itu bukan doa, itu pernyataan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bacaan iftitah namanya. Tapi kalau bacaan dan sekaligus doa itu Allahumma ba'id baini. Ada juga Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Di pedoman sholat Profesor Dr. Haji Sidik boleh. Tapi itu namanya bacaan itu bukan doa. Ini doa ini, enggak mohon kepada Allah. Doa yang sebenarnya kita itu Allahumma ba'id baini khataaya kama ba'atha bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini. Itu 100%. Ada juga 100% hak kita. Allahu Akbar. Rabbil sini warhamni wazburni wahdini warzuqni. Ada juga wa'afini wa'fan. 100% hak kita, kebutuhan keseharian kita itu. Kenapa ditinggal? Iya Allah Akbar, tapi Allah Akbar, nggak jelas. Bingung malaikat, kok kabeh ya? Nggak tartil membaca, harus tartil membaca, itu hak kita. Allah Akbar, ya Allah, Rabbi gfirli, ampuni kami ya Allah, warhamni, kasihani kami ya Allah, wazburni, sempurnakan kekurangan kami, warzuqni, tunjuki wahdini, tunjuki kami ya Allah, warzuqni, kami mohon rezeki ya Allah. Kalau jelas begitu kan enak gitu. Sama dengan kita minta ke direktur, marah direktur itu. Sudah. Jadi ada hak kita, ada hak Allah. Di mana posisi hak Allah? Allahu Akbar. Ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma ighfirli. Di ruku subhanallahil azim. Enggak salah. Cuma ini kan haknya Allah saja kita bangun. Masuki Engkau Maha Agung ya Allah. Tapi begitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu ya Allah. Dua kita ajukan, tasbih, tahmid. Begitu hak Allah kita bangun, lalu hak kita ajukan. Allahumma ighfirli. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Gitu. 9 terakhir. Tadi kan 10 ya, 9. Bagi Songo. 9 terakhir.
9 terakhir ini ada aspek kawal bacaan-bacaan, dikawal sejak takbiratul ihram sampai assalamualaikum, kawal. Dengan apa kita kawal? Dengan pikiran kita ini, dengan kalbu kita, supaya tidak kemana-mana kalbu. Kawal. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita waladhdallin, kita baca qul huwallahu ahad. Mulai main di sini, artinya main semuanya. Jadi kita nggak keluar. Kawal bacaan sholat. Penutup, gembirakan hati kita kalau sholat. Gembirakan. Allahu Akbar, alhamdulillah, saya akan berhadapan dengan Rabbul Alamin. Allah sudah memberikan segala-galanya. Tandanya, indikatornya kita tidak gembira itu Allahu Akbar, aku sholat mana? Kenapa sampai keluar kata-kata sholat mana? Yaitu kateringnya itu belum selesai. Kota itu dorong itu dorong mari, sholat asar mana? Enggak boleh. Sudahlah. Kota ini kompor amatikan sampean dulu ya. Mati ya, tinggal sholat ya, rumahnya ya. Enak gitu, enak. Gembirakan. Kalau hati kita gembira berhadapan dengan Allah, insya Allah kita bisa khusyuk. 10 tips saya berikan kepada jemaah pengajian ini. Mudah-mudahan setelah ini tidak ngebut-ngebut sholatnya. Berhadapan dengan Allah. Apa janji Allah? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum bis-zakati fa'ilun. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Lebih sedikit 5 menit atau 7 menit, saya mohon maaf panitia. Mudah-mudahan jangan dibuat sebagai alasan untuk nggak diundang lagi saya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan yang lain untuk kita lanjutkan kajian-kajian yang lebih mendalam supaya sholat kita, ibadah kita bisa sempurna. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang kuciptakan dalam keadaan lemah, tanpa bantuan dan pertolonganmu ya Allah, tanpa hidayah dan petunjukmu ya Allah, tanpa kasih dan sayangmu ya Allah, kami takkan sanggup untuk melaksanakan perintah-perintahmu. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami ya Allah kokoh, kekeh dan istiqomah konsisten terhadap Islam ini ya Allah. Kokoh dan kekeh ya Allah, bertuhan kepadamu ya Allah. Berikan kami istiqomah untuk terus menjalankan ibadah yang sempurna ya Allah. Berikan kami istiqomah dan rajin ya Allah mendatangi majelis ilmu semacam pagi hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah, agar lebih sempurna ibadah kami kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.